Bab 1638. Selamat ulang tahun. Daoyi tersenyum dan berkata, ayo buat kamu bahagia hari ini. Selamat bersenang-senang. Mileye tertegun. Pada saat ini, langit berbintang di sekitar Daoyi dan Mileye tiba-tiba beriak seperti gelombang air, dan berangsur-angsur menghilang ke langit berbintang. Sesaat kemudian, Mileye dan Daoyi muncul di sebuah jalan. Melihat jalan di depannya, Mileye kaget. Sedikit akrab. Ini aneh lagi. Di mana ini? Tepat ketika Mileye bingung, Daoyi tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu akan segera tahu. Saat suara itu turun, dia dan Mileye menghilang diam-diam di tempat semula. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di aula besar. Di gerbang aula, berdiri seorang wanita berjubah naga dengan tangan di belakangnya, dan di tangan kanannya, dia memegang sora. Saat melihat wanita ini, Mileye kaget. Dia secara alami mengenal wanita ini, Tango Tuoba. Tango Tuoba memandangi langit yang jauh. Setelah lama terdiam, dia menatap sora di tangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku ingin tahu apakah kamu ingat aku. Tentu saja. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari aula. Mendengar ini, tubuh Tango Tuoba sedikit gemetar, dan dia berbalik perlahan. Saat dia melihat Mileye, dia kaget dulu, lalu air mata mengalir di matanya. Mileye berjalan ke Tango Tuoba, yang tertawa dan berkata, apakah ini mimpi? Mileye menggelengkan kepalanya. Tidak. Saat dia berbicara, dia memegang tangan Tango Tuoba dengan kedua tangannya. Tango Tuoba menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara lembut, bagaimana kamu bisa kembali? Mileye dengan lembut memeluk Tango Tuoba, maaf membuatmu menunggu. Tango Tuoba menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Mileye, kupikir kamu tidak akan pernah kembali. Mileye memegang Tango Tuoba dengan erat, salahku. Tango Tuoba melingkarkan tangannya di pinggang Mileye dan berkata dengan suara bergetar, saat kamu pergi, kamu diam, dan saat kamu datang, kamu diam, kamu sangat kejam. Mileye memegang Tango Tuoba dengan erat, dan tidak berbicara lama. Setelah beberapa waktu, Mileye menarik Tango Tuoba ke gerbang aula. Kedua orang itu duduk di gerbang aula. Tango Tuoba bersandar di bahu Mileye. Mileye memberitahu Tango Tuoba tentang pengalamannya di tahun-tahun ini. Sangat tenang, sangat hangat, dan Daoyi tidak kemana-mana. Setelah sekian lama, sepertinya ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Mileye tiba-tiba menarik Tango Tuoba dan berkata, ayo pergi ke Akademi Changlan. Setelah itu, dia langsung menggiring Tango Tuoba untuk menghilang di tempat semula. Dengan kekuatannya saat ini, jika ingin masuk ke Akademi Changlan, alam sederhana tidak boleh terlalu sederhana. Dalam sekejap, Mileye telah tiba di Akademi Changlan. Akademi Changlan saat ini penuh dengan orang dan sangat sibuk. Mileye bingung. Tango Tuoba meraih tangan Mileye dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah hari pendaftaran Akademi Changlan. Mileye berkedip dan berkata, hari pendaftaran Akademi Changlan. Tango Tuoba mengangguk, ya. Mileye bertanya, siapa dekan sekarang? Tango Tuoba hendak berbicara ketika seorang pria di sampingnya tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu bahkan tidak tahu siapa dekan. Mileye memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum, kak, apakah kamu jatuh dari langit? Tidak tahu siapa dekan Akademi Changlan? Mileye tersenyum dan berkata, tolong bantu aku. Pria itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, dekan Akademi Changlan tentu saja Mileye dan dekan Mileye. Mileye tercengang, lalu memandang Tango Tuoba di sebelahnya dan tertawa, itu selalu kamu. Setelah Mileye terdiam sesaat,
dia melihat ke platform batu besar di kejauhan, dan banyak orang mengantri untuk menguji. Tango Tuoba berkata, hanya ketika kamu mencapai alam energi perlindungan, kamu dapat memenuhi syarat untuk tes putaran berikutnya. Alam energi perlindungan. Mileye berkata dengan lembut, persyaratannya lebih tinggi. Tango Tuoba tertawa, sekarang Akademi Changlan adalah perguruan tinggi terkuat di Qingzhou. Mileye tertawa dan berkata, tunggu aku. Setelah itu, dia mengikutinya. Tes antrian. Dalam waktu singkat, Mileye datang ke batu ujian. Pada saat ini, seorang tetua di sampingnya tiba-tiba berkata, ada 6 power stone di pilar batu. Kamu bisa menghirupnya. Selama kamu bisa menyalakannya, kamu akan melewati putaran ujian ini. Mileye bertanya, bagaimana jika 6 dinyalakan? Tetua membelai janggutnya dan tersenyum, tidak ada yang bisa menyalakan 6. Jika kamu bisa menyalakan 6, kamu adalah jenius paling jahat dalam sejarah Akademi Changlan. Tapi ini jelas tidak mungkin. Tangan kanan Mileye tiba-tiba ditempatkan pada ujian. Pada saat berikutnya, ke-6 power stone di batu uji menyala. Melihat pemandangan ini, senyum tetua itu mengeras. Di lapangan, banyak orang melihatnya satu demi satu. Ketika mereka melihat 6 power stone yang menyala, mereka tercengang. Tetua menyentuh batu kekuatan itu, lalu berbisik, bukankah itu rusak? Dengan itu, dia menoleh ke seorang pemuda dan berkata, ganti batu ujian baru segera. Pemuda dengan cepat berbalik dan pergi. Tetua memandang Mileye lalu berkata, anak muda, siapa namamu? Mileye tertawa dan berkata, Milo Yang. Milo Yang. Penatua memandang Mileye lagi, dan kemudian bertanya, kamu belajar dari siapa? Mileye tertawa dan berkata, Destiny. Tetua sedikit mengernyit, Destiny. Mileye mengangguk. Setelah berpikir sejenak, tetua itu berkata, Destiny. Dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, aku tahu bahwa aku adalah murid Destiny yang luar biasa. Aku juga minum dengan gurumu. Mileye. Kali ini, pemuda baru saja membawa batu ujian. Penatua meraih tangan Mileye dan berkata sambil tersenyum, keponakan tersayang, aku percaya padamu. Lagi pula, kamu adalah murid Destiny yang luar biasa. Dengan hubunganku dengan gurumu, bahkan jika orang di seluruh dunia mencurigaimu curang, aku juga percaya padamu. Namun, untuk memblokir mulut dunia, sebaiknya kamu uji lagi. Mileye terdiam. Orang tua yang jahat itu sangat jahat. Aku percaya kamu adalah hantu. Mileye meletakkan tangannya di atas batu uji. Segera, 6 power stone menyala lagi. Melihat adegan ini, terjadi kegemparan. Akademi Changlan tidak pernah bisa menyalakan 6 power stone sekaligus. Hari ini, seseorang tiba-tiba menyalakan 6 power stone. Di sebelah Mileye, tetua berkata dengan suara gemetar, keponakan tersayang, pergilah. Mulai sekarang, kamu adalah murid dari halaman dalam Akademi Changlan. Dengan itu, dia menarik Mileye dan berlari ke atas gunung. Sepanjang jalan, lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat, keponakan tersayang, aku berjanji kepadamu bahwa setelah kamu bergabung dengan Akademi Changlan kami, kamu akan menjadi dekan berikutnya dalam waktu 10 tahun. Mileye berkedip, bagaimana dengan dekan Mile? Orang tua itu tertawa, dekan Mile mungkin sudah mati. Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam, aku kurang ajar. Tak lama kemudian, lelaki tua itu menarik Mileye ke aula gedung Changlan. Orang tua itu baru saja akan masuk. Seorang pria paruh baya berdiri di depan pria tua itu. Dekan sedang mengajar, tolong jangan ganggu. Orang tua itu berkata dengan marah, ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya.
Dengan itu, dia mendorong pria paruh baya itu pergi, lalu menarik Mileye ke aula. Begitu dia memasuki aula, Mileye bertemu dengan orang yang dikenalnya. Bennett Mo. Saat ini, Bennett Mo sedang memegang buku kuno untuk dijelaskan. Di depannya, ada belasan orang, pria dan wanita. Saat melihat Mileye, Bennett Mo langsung berdiri diam. Pria tua itu hendak berbicara ketika Bennett Mo tiba-tiba bergegas ke Mileye dan meninju dadanya dengan keras. Kemudian dia tertawa, "Bandit Ye, kamu kembali." "Haha, Bandit Ye." Melihat Bennett Mo, semua orang di lapangan kaget. Melihat Bennett Mo yang dewasa, Mileye berbisik, Bennett Mo tertawa, "Kupikir kamu tidak akan pernah kembali." Pada saat ini tetua di samping gemetar dan berkata, "Dekan, ini." Bennett Mo tertawa dan berkata, "Dia adalah Mileye, dekan milik kita, haha." Mendengar hal itu, tetua, Jeffrey, memutar bola matanya dan langsung tersungkur, "Habislah." Saat ini, seorang pria tiba-tiba bergegas ke aula. Saat melihat Mileye, pria itu terkejut. Kemudian dia bergegas dan memeluk Mileye, "Bandit Ye." Pria ini adalah Jeffrey. Jeffrey melepaskan Mileye, lalu memukul dadanya dengan rongga mata merah. "Kupikir kamu melupakan kami semua." Mileye tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Saat ini, seorang wanita tiba-tiba masuk ke pintu, dan wanita itu masih memegang kaki ayam. Agnes G. Saat melihat Mileye, Agnes G terdiam sejenak dan berkata, "Makan malam ini untukmu." Mileye tertawa, "Oke, tidak masalah." Pada malam hari, di kafetaria Akademi Changlan, Mileye memasak dengan api, sedangkan Agnes G berjaga-jaga dan sesekali mencuri makanan. Bennett Mo bertanggung jawab untuk mencuci sayuran. Jeffrey bertanggung jawab untuk memotong kayu bakar. Tango Tuoba menyaksikan dengan tenang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu. Apakah keberatan menambahkan sepasang sumpit? Mileye berbalik dan menatap seorang wanita yang berdiri di luar aula. Nadia Jiang. Masih mengenakan baju besi putih bersih. Mileye tertawa dan berkata, "Tentu saja tidak." Nadia Jiang berjalan ke Mileye dan berkata, "Lihat pisaumu." Mileye segera mengeluarkan pisau peraknya. Setelah lama melihat pisau perak itu, Nadia Jiang tersenyum dan berkata, "Aku memaafkanmu." Mileye berkata dengan lembut, "Terima kasih." Pada saat ini, suara lain terdengar dari luar aula, "Bagaimana bisa kurang aku?" Suara yang familiar. Mileye menoleh untuk melihat, dan orang yang datang adalah seorang pria. Serjan Mo. Serjan Mo memandang Mileye, "Kakak Ye, lama tidak bertemu." Mileye sedikit tersenyum, "Saudara Mo, lama tidak bertemu." Serjan Mo tertawa dan masuk ke dalam rumah. Mileye hendak melanjutkan memasak ketika tiba-tiba ada beberapa langkah kaki di luar aula. "Ada banyak orang di sini." Mileye menoleh untuk melihat, dan ketika dia melihat orang itu datang, dia tertegun. Lady An, Wina Lian, Sabta, Wita Zhang, Queen, Jen Jian, Dewa Agung Erlu, dan Nine. Semuanya ada di sini. Melihat orang-orang di depannya ini, Mileye sepertinya sedang bermimpi. Setelah sekian lama, dia sedikit tersenyum. "Mereka semua ada di sini." Rongga mata sedikit lembab. Nine berjalan ke Mileye dan tertawa, "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan cara ini. Sebenarnya, aku tidak ingin datang, karena sekarang kamu jauh lebih kuat dariku. Aku bisa jangan berpura-pura agresif di depanmu, itu terlalu tidak nyaman." Mileye tertawa dan berkata, "Hati-hati disambar petir." Nine tertawa,
dan dia menepuk bahu Mileye dengan ringan. Minum lagi nanti. Mileye mengangguk, oke. Pada saat ini, Dewa Agung Erlu berjalan ke arah Mileye, dan dia tersenyum dan berkata, aku telah menjalani kehidupan yang jauh lebih nyaman sejak aku meninggalkanmu. Mileye tersenyum dan berkata, aku mengirim seseorang untuk mencarimu. Dewa Agung Erlu mengangguk, aku tahu. Hanya saja kamu berjalan terlalu cepat, dan aku tidak dapat membantumu lagi. Mileye berkata dengan lembut, aku akan selalu ingat bahwa kamu banyak membantuku. Dewa Agung Erlu tersenyum dan berkata, bisakah aku meminta bantuanmu nanti? Mileye tersenyum dan berkata, bicara saja. Dewa Agung Erlu tersenyum kecil, aku tidak akan sungkan. Mileye tersenyum dan berkata, kamu jangan sungkan. Dewa Agung Erlu melihat sekeliling, aku tidak menyita waktumu. Dengan itu, dia melangkah ke samping. Saat ini, Wita Zhang berjalan ke arah Mileye, dan Mileye berkata dengan lembut, Wita. Wita Zhang berkedip, berapa banyak wanita di sini yang memiliki hubungan yang sama denganmu seperti kami? Mileye. 1 jam kemudian, semua orang duduk mengelilingi meja, dan Mileye memasak lebih dari 30 hidangan. Tepat ketika semua orang hendak memindahkan sumpit mereka, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pintu, kakak. Kakak. Mendengar suara ini, Mileye sedikit gemetar, dia menoleh dan melihat seorang gadis kecil berdiri di depan pintu. Lin Xiye. Lin Xiye berjalan ke Mileye dan berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa kurang aku? Mileye memeluk Lin Xiye, dan dia baru saja memeluk Lin Xiye begitu erat. Dia takut bahwa ini adalah mimpi. Oleh karena itu, dia pun mengaktifkan domain pedang, tetapi fakta mengatakan bahwa ini bukan mimpi, ini nyata. Orang-orang di depanmu ini nyata. Tidak ada yang imajiner. Termasuk Lin Xiye. Itu semua benar. Mileye memandang Lin Xiye dan berkata dengan lembut, Lin Xi, kamu sepertinya sudah dewasa. Lin Xiye berkata dengan lembut, kakak, sepertinya kamu lebih tua. Mileye dengan lembut menggaruk hidung kecil Lin Xiye, dan berkata sambil tersenyum, kakakmu akan selalu menjadi yang paling tampan. Lin Xiye memeluk Mileye dengan lembut, dan dengan gemetar berkata, kakak, aku sangat merindukanmu. Mileye memeluk Lin Xiye dengan erat, dan berkata dengan lembut, aku juga. Tapi aku tidak berani mendatangimu, karena terlalu banyak bahaya di sekitarku. Aku tidak ingin kamu terlibat. Lin Xiye memeluk Mileye dengan erat, kali ini, aku tidak akan pergi. Bahkan jika kita mati, kita bersaudara akan mati bersama, oke? Mileye sedikit tersenyum, oke. Kakak dan adik kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Pada saat ini, wanita lain muncul di luar aula. Ketika Mileye melihat wanita itu, Mileye membeku sesaat, lalu air mata mengalir dari matanya seperti bang yang meledak. Jenny Dongli. Ketua klan-klan Kaisar Abadi Jenny Dongli. Jenny Dongli memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, ada terlalu banyak orang, jadi aku hanya bisa datang sendiri. Mileye dengan gemetar berkata, ketua klan, ini. Jenny Dongli masuk ke aula dan berkata sambil tersenyum, ayo makan dulu. Mileye linglung. Setelah beberapa saat, dia berhenti memikirkan hal-hal yang tidak dapat dimengerti itu. Mulai makan. Di kantin, suasananya sangat ramai. Mileye sangat senang. Semua orang ada di sana. Sang ketua klan Jenny Dongli masih hidup, yang berarti semua orang mungkin masih hidup juga. Di tengah malam, Mileye meninggalkan kafetaria, dan dia sampai di atap kafetaria. Di langit berbintang, bulan terang tergantung. Di atap, duduk seorang wanita. Daoi.
Mileye berjalan ke Daoi dan berkata dengan lembut, apakah ini benaran? Daoi menatap bulan terang dan berkata sambil tersenyum, benar. Mileye menatap Daoi, klan Kaisar Abadi tidak binasa. Daoi tertawa dan berkata, jika aku mengatakan tidak ada yang binasa, apakah kamu akan sangat bahagia? Mileye mengangguk tajam. Daoi sedikit tersenyum, tidak mati. Mileye menggelengkan kepalanya, tapi aku melihat mereka meledakkan diri. Daoi tertawa dan berkata, ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Mileye sedikit bingung, kata-kata apa? Daoi berkedip, lupakan saja jika kamu tidak ingat. Ketika kamu ingat, kamu akan mengerti mengapa mereka masih hidup. Mileye hendak mengatakan sesuatu, Daoi tiba-tiba mengambil gelas anggur dan meletakkannya di tangan Mileye, dan kemudian dia juga mengambil gelas anggur dan menyentuh tangan Mileye, tersenyum dan berkata, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mileye membeku di tempat. Hari ulang tahun. Apakah hari ini hari ulang tahunnya? Pikiran Mileye menjadi kosong. Karena dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya sejak kecil, dia sama sekali tidak tahu hari ulang tahunnya. Bersambung.